Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja. Tetap semangat, optimis, sehat, dan sukses selalu. Nah teman-teman, seperti biasa, sebelum saya lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman semuanya tidak ketinggalan dengan video atau konten-konten saya yang terbaru. Dan dukung support terus channel saya ini sehingga berkembang dengan pesat dan saya tetap semangat, tetap optimis untuk selalu menginformasikan berita-berita yang sudah barang tentu berkaitan erat dengan sepak bola. Terima kasih. Nah, teman-teman, saat ini saya akan menginformasikan rumor atau desus-desus sosok pelatih yang nantinya akan menggantikan Patrick Kluivert. Karena kita ketahui bersama bahwa beberapa hari yang lalu kita semua sudah tahu setelah Indonesia uh, tidak bisa berlaga atau masuk ke Piala Dunia 2026, di mana pada ronde keempat kemarin Indonesia berhasil tumbang kalah dari tuan rumah Arab Saudi 3-2 dan kemudian berlanjut dengan kekalahan Indonesia 1-0 atas timnas Irak. Nah, dengan hasil itu maka secara keseluruhan Indonesia gagal untuk masuk ke Piala Dunia 2026. Mimpi atau harapan jutaan masyarakat Indonesia akan sirna begitu saja. Nah, pada saat kekalahan itu, kemudian heboh. Masyarakat heboh dengan seorang Patrick Kluivert. Secara keseluruhan, kesimpulan terakhir bahwa Indonesia gagal untuk melaju ke pesta sepak bola akbar nantinya akan digelar di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Sehingga semua bertanya-tanya, ketika hasilnya seperti ini, maka sudah barang tentu ada yang bertanggung jawab. Nah, semua larinya bukan ke pemain. Kalau pemain pada prinsipnya bermain berdasarkan arahan instruksi dari pelatih. Pelatih dalam hal ini, pelatih kepala yaitu Patrick Kluivert. Nah, oleh karena itu, yang bertanggung jawab atas kekalahan itu adalah Patrick Kluivert. Sehingga masyarakat Indonesia menginginkan bahwa pada saat itu Federasi Sepak Bola Indonesia harus cepat-cepat memecat Patrick Kluivert karena dia dianggap gagal, ya. Dia dianggap gagal untuk membawa punggawa Indonesia berlaga ke Piala Dunia. Nah, para pecinta sepak bola dimanapun berada, akhirnya ini menarik. Ini menarik kalau saya mau katakan, akhirnya dengan begitu, maka Pak Erick Thohir langsung berbicara di hadapan para media. Ada yang menanyakan pada beliau pada saat itu, kira-kira sosok siapa yang bisa menggantikan seorang Patrick Kluivert. Nah, cuma pada saat itu beliau katakan bahwa kasih beliau waktu 2 hari untuk beliau pikirkan dulu, kemudian beliau bagaimana caranya supaya bisa mencari alternatif pengganti Patrick Kluivert ini dan bisa menyampaikan ke publik. Kemudian banyak netizen yang katakan bahwa supaya Sintayong kembali, ya, Sintayong kembali untuk melatih timnas Indonesia karena mereka melihat begini, mereka mengambil barometer, ya, mengambil perbedaan ketika Sintayong menangani Indonesia pada saat melawan Arab Saudi itu satu kali ditahan imbang. Itu di kandang Arab Saudi, itu bisa Indonesia bisa tanggung imbang 1-1. Dan pada saat itu juga Indonesia yang mencetak gol pertama. Nah, itu 1-1 di kandang Arab Saudi. Nah, kemudian bermain di Gelora Bung Karno, itu di era Sintayong. Indonesia bisa menang 2-0. Nah, itu di era Sintayong. Otomatis strateginya Sintayong dan starternya Sintayong dan formasinya formasi yang diracik oleh Sintayong. Nah, dengan itu maka banyak yang menginginkan supaya Sintayong harus kembali ke tanah air untuk menakodai timnas Indonesia kembali. Akhirnya rame diperbincangkan. Nah, itu Sintayong, kemudian kita dengar juga ada Giovanni Pambrongkos yang
mantan pemain nasional Belanda ya, dan mantan pemain Barcelona. Dia juga punya darah Indonesia yang berasal dari Maluku ya, dari Maluku. Dia kemarin terakhir itu melatih, kalau tidak salah itu Besiktas, klub asal Turki di Eropa ya. Dan saat ini dia punya shiftnya lagi kosong, sehingga dia punya nama juga diangkat, masuk juga dalam radar. Itu Giovanni Prambronkos. Kemudian yang ketiga itu Jesus Casas ya, teman-teman. Jesus Casas, ex pelatih tim nasional Irak, pelatih yang berasal dari Spanyol. Kemarin dia berhasil melatih tim nasional Irak. Nah itu. Ada beberapa lagi yang tadi saya katakan itu. Timur Kapatse ya. Timur Kapatse ini kan mantan pelatih Uzbekistan ya, Uzbekistan. Jadi yang pertama Sintayong, kemudian Giovanni Prambokos, dan Jesus Casas. Kalau kita lihat Sintayong kemungkinan besar ya tergantung lobby-lobby ya, tergantung lobby-lobby dari PSSI. Tapi kalau kita mau melihat kemarin kan dia juga dipecat, sehingga dia juga pasti agak luka ya, agak luka sebagai manusiawi kan. Tergantung bagaimana PSSI bisa koordinasi dengan dia. Karena apalagi kalau memang tuntutan dari netizen bahwa Sintayong harus kembali, ya itu tergantung ya. Nanti kita lihat bagaimana strategi komunikasi PSSI dengannya. Kemudian Jesus Casas, kita lihat mana yang kuat. Apakah Sintayong, Jesus Casas, Giovanni Prambongkos, dan satu yang paling penting itu Luis Van Gaal, teman-teman. Jadi Luis Van Gaal itu saat ini dari ketiga nama tadi itu ada yang katakan karena memang Indonesia ini kan dalam bulan-bulan ke depan ini ada mau lakukan ini lagi laga uji coba FIFA Matchday kan. Sehingga mereka butuh sosok pelatih yang memang betul-betul supaya bisa mengakomodir mereka. Nah, ada sampai katakan bahwa pelatih Persib Bandung juga masuk juga dalam radar itu, pelatih Persib Bandung ya. Nah itu. Namun yang dari sampai semalam yang paling kuat saya lihat itu yang paling kencang, paling ramai dibicarakan itu yaitu Luis Van Gaal. Luis Van Gaal teman-teman, yang paling ramai dibicarakan Luis Van Gaal. Luis Van Gaal kini tengah ramai dibicarakan sebagai calon pelatih baru timnas Indonesia. Nah itu, apalagi saat ini dia seatnya lagi kosong. Tapi banyak juga yang katakan bahwa kalau Luis Van Gaal juga kayaknya tidak mungkin. Yang pertama dia sudah 2-3 tahun tidak melatih, baik itu timnas maupun klub. Itu yang pertama. Pertimbangan yang kedua, kalau Luis Van Gaal tidak bisa melatih karena dia sekarang sudah berusia 76 tahun. Usia yang memang tidak produktif lagi untuk memimpin atau melatih timnas Indonesia yang kita ketahui bahwa dihuni oleh pemain-pemain muda. Dan kemudian pertimbangannya juga kalau di usia itu dia harus bagaimana harus dia bermukim di Indonesia. Tapi kalau dia mau bermukim di Belanda, dia menggunakan metode seperti Patrick Kluivert yang kemarin itu, nanti pada saat mau bertanding baru dia datang ke Indonesia. Nah itu juga repot. Apalagi juga tuntutan menjadi pelatih itu dia harus betul-betul eksis, pergi ke Samarinda, pergi ke Maluku Utara, pergi terbang ke Bali, terbang ke Balikpapan, ya, terbang ke Surabaya untuk melihat pemain-pemain yang berpotensi beri Super League untuk bisa ditarik, direkrut bermain di timnas Indonesia. Nah itu jadi pertimbangan teknis memang sangat sangat agak berat sekali untuk seorang Luis Van Gaal. Tapi nanti kita lihat kalau semua dari PSSI saja. Kalau memang ini karena ini kan juga istana juga mendukung, istana memberi sinyal supaya kalau bisa cepat-cepat PSSI mencari sosok pengganti Patrick Kluivert karena sepak bola Indonesia ini kan saat ini kan sudah mulai ditakuti di mata dunia ya, sudah mulai lagi berkembangnya, sehingga jangan sampai terlalu lama. Begitu. Jadi tergantung bagaimana PSSI bisa membangun komunikasi, membuat strategi untuk bagaimana bisa, oh ya pastikan kalau memang betul-betul Luis Van Gaal berarti ya bangun koordinasi dengannya seperti apa ya, dengan agennya seperti apa.
ataukah 4 nama yang tadi itu? 4 nama yang tadi itu Sintayong atau Giovanni Pramronkos, Jesus Casas, dan Timur Kapatse, ya. Sudah barang tentu semua itu punya jam terbangnya masing-masing, punya pengalaman masing-masing, punya strateginya masing-masing. Tergantung kita sekarang butuhkan kepastian sosok pengganti Patrick Kluivert nih, apakah Sintayong ataukah Timur Kapatse, Jesus Casas ataukah Giovanni Pramronkos dan siapa? Luis Van Gaal. Kita sebagai pendukung pendukung berat, fans berat timnas Indonesia, dan sudah barang tentu kita menginginkan kepastian seorang pengganti Patrick Kluivert. Kita tunggu saja seperti yang kemarin sudah dikatakan oleh Pak Erick Thohir bahwa berikan beliau kesempatan selama 2 hari untuk beliau bisa memikirkan, dan kalau memang sudah tepat apa yang beliau pikirkan, kemudian beliau komunikasikan dan semua sudah pasti, baru beliau informasikan ke hadapan media. Itu yang saat ini kita tunggu kepastian. Semoga Indonesia bisa mendapat sosok pelatih yang memang diharapkan, diinginkan oleh masyarakat Indonesia semua, dan bisa membawa perubahan untuk sepak bola Indonesia ke depan agar menjadi lebih baik lagi dan ditakuti di mata dunia. Demikian informasi singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Bravo Indonesia, salam olahraga.